setiap kebijakan pemerintah yang kalau ternyata kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Intinya begini, kita cuma ngingetin kepada kalian wahai para pemerintah dan wakil-wakil rakyat, Tuhan tidak pernah tidur. Masya Allah. Ya kan? Iya. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan Maha mengetahui. Nah, iya. Tolong kalian berbuat yang baik, berbuat yang adil seadil-adilnya, berpihaklah kalian kepada rakyat, jangan berpihak kepada nafsu. Tapi yang di bawah makin kusut. Yang kaya yang bikin orang miskin yang tadi lu bilang tuh. Nah, begitu kan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya sekarang gimana yang nggak kaya makin kaya? Orang kaya main sama orang kaya juga. Mana ada orang kaya main sama orang susah? Contoh misalkan masuk masjid deh, masuk masjid yang TNI kah, yang Polri kah, yang presiden, dari rakyat sampai presiden urutannya deh. Apa ada mentang-mentang dia presiden terus masuk masjid pakai sepatu? Nggak ada. Iya juga. Nggak ada. Ada batas suci, bos. Oh, iya. Batas suci di situ. Oh, jadi di mata Allah semua sama. Kan intinya gini. Nah, ada kalanya begini. Kalau ketika di masjid ada presiden masuk, kan gitu. Ada tukang beca masuk. Nah, tukang beca ini ternyata ahli Quran. Ternyata ahli Quran. Bacaannya baik, kemudian psikologi dalam memimpin sholat baik, lalu kemudian berdoanya cakep. Pokoknya layak jadi imam lah. Ada kalanya presiden harus ikut jadi makmumnya tukang beca. Lu kapan mati? Kalau nggak kalau lu mati mau dikubur di mana? Jarang ada circle yang nanya kepada temennya, nih bro, lu kalau mati besok rencananya lu mau dikubur di mana? Bikin paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di podcast Bikin Paham. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita mau bahas mengenai kehidupan saat ini nih, yang katanya banyak krisis, yang katanya banyak yang sedang goyang imannya, yang katanya banyak orang yang gelap mata. Nah, gimana nih kita kembalikan semuanya kepada Yang Maha Kuasa dan tetap bisa kuat iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kunci doa-doa apa aja yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar tetap kuat iman Islam kita. Kita ulas lagi bersama Bang Pian, teman-teman. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Saya kita biasa nih Bang, ya kan? Makanya kita nggak bosan-bosan ulang-ulang mengenai hal ini nih Bang. Kenapa itu? Hidup problematika. Problematika hidup yang kusut, ya kan? Yang banyak yang bolak-balik. Jangan-jangan sobat Bikin Paham banyak yang kusut. Nah, tapi memang gini Bang, ya ini saya ingat nih Bang, banyak banget nih Bang belakangan ini yang dimanapun tongkrongannya, dimanapun lokasinya, banyak kan yang pada lagi ngopi, keluh kesah, kan? Orang lagi ngaso di masjid curhat, keluh kesah. Setiap pojokan gang keluh kesah. Di mana-mana kayaknya orang keluh kesah. Ujung-ujungnya nyalahinnya pemerintah lagi. Kusut kan itu, ya kan? Gimana caranya kita biar nggak menyalahkan yang lain deh, gitu kan? Evaluasi diri masing-masing. Jangan menyalahkan kepada hal-hal yang negatif jatuhnya, malah bikin kita tambah down gitu Bang. Benar-benar. Gitu. Jadi ini berkenaan dengan permasalahan hidup ya. Hidup lagi. Banyak orang bermasalah. Banyak orang bermasalah lagi nih Bang. Dia menyangka dirinya bermasalah, pada di luar sana banyak yang lebih bermasalah. Aduh, kurangnya bersyukur dapat mengakibatkan diri kita ini terdegradasi bersyukurnya. Ini kurang bersyukur nih. Kurang bersyukur. Kalau masuk ke dalam, maka di dalam makin tambah nggak bersyukurnya. Kalau masuk ke dalam makin tambah nggak bersyukur. Makin tambah. Kurang bersyukur efeknya jadi efeknya ke fisik kita nih, diri sendiri kita nih, kehidupan kita nih. Rumusnya apa itu? La in syakartum la azidanakum. Kalau dia pandai bersyukur, maka ditambah nikmat nih. Wa in kafartum, ya kalau misalkan dia nggak bersyukur, kebalikannya berarti kan? Kebalikannya.
maka diminusin terus-terusan. Minus lagi. Nah itu nggak sadar, itu kan Nggak rumus sadar. sebenarnya. Orang disyukur ditambah, Oh, nggak iya. bersyukur dikurangin. Tapi memang ya gue sih nggak tahu lebih detail ya, cuman tipis-tipis nih gue Iya. lihat-lihat berita gitu kan, Iya. tipis-tipis bawa bapak lagi nongkrong sambil main catur cerita, gue dengar nih Iya. katanya, waduh kusut, kenapa ya kusut pak? Iya, tanah sekarang itu kalau nggak dipakai sama sekian tahun diakui negara, kan? Iya. Kusut, kenapa itu kusut pak? Iya nih, bank 3 bulan rekening bank nggak dipakai selama 3 bulan dibekuin. Wah, Iya. nyalain pemerintah sibuk. Padahal gue dalam hati mau nanya nih Iya. sama nih manusia nih, Iya. tapi gue nggak enak karena dia lebih tua bang. Gue mau Iya. nanya, Pak bapak pusingin tanah sebenarnya, tapi bapak punya tanah nggak? Gue sebenarnya mau nanya karena hal itu. Orang musingin rekening nggak dipakai. Gue tanya nih, punya tabungan apa enggak? Iya. Yang ditanya kan mestinya begitu kan. Benar. Kadang-kadang kita musingin sesuatu Yang bukan- nggak berhubungan, Ya, nggak berhubungan sama dirinya. itu. Tapi yang namanya warkop ya, Hmm. namanya obrolan warung kopi kayak di sini ya kan, ngobrol kemana aja boleh. Wah. Boleh. Yang penting dibawa ke arah yang baik. Ya Iya. kadang-kadang yang kacau itu ngobrol ujung-ujungnya ngejelekin orang ya kacau kan. Tapi Sebenarnya. sebenarnya kan enaknya begini bang, setiap obrolan, setiap kondisi lagi santai, lagi ngopi, kita bahas evaluasi itu balikan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kan Iya. enaknya kan kita evaluasi, karena kan memang diperintahkan untuk saling mengingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Iya. Ketika- Jadi begini, kalau Gimana berkenaan dengan setiap kebijakan pemerintah, Hmm. setiap kebijakan pemerintah yang kalau ternyata kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat, intinya begini, kita cuma ngingetin kepada kalian wahai para pemerintah dan wakil-wakil rakyat, Tuhan tidak pernah tidur, Masya Allah. ya kan? Iya. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan Maha mengetahui. Nah iya. Tolong kalian berbuat yang baik, berbuat yang adil seadil-adilnya, berpihaklah kalian kepada rakyat, jangan berpihak kepada nafsu, apalagi berpihak kepada asing. Oh. Jangan sampai nanti kalian dibikin paham sama Allah. Masya Allah. Nah, gitu kan. Biar juga paham ya. Iya, Biar paham juga bang. ya kita cuma berdoa ya Allah, Iya. jadikanlah para pemimpin-pemimpin bangsa kami pemimpin yang amanah. Amin. Ya kan begitu. Jadikanlah pemimpin-pemimpin bangsa ini pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Amin. Ya Allah, kalau mereka berkhianat terhadap bangsa ini, maka tegurlah ia menurutmu ya Allah. Yang baik menurutmu seperti apa? Agar mereka sadar akan perbuatan. Karena kita kan rakyat nih, kita nggak bisa apa-apa, secerdas Iya. apapun kita, kemudian sehebat apapun kita, bersuara tetap nggak didengar. Iya sih, benar sih. Ya kan? Cuma juga, makanya gimana nih caranya bang biar kita nggak musingin yang di luar deh. Emang itu ada sebab akibat juga kan. Tapi Kita kan nggak tahu. ke kitanya nih, gimana kokohannya? Ya, kalau buat kita nih posisinya gitu aja deh, posisinya kita terima deh lu mau buat apa aja. Terima. Nanti lu dibikin paham nanti kan begitu. Oh gitu. Kita mesti yakin. Oke. Kalian zolim terhadap rakyat hari ini, maka saksikanlah pengadilan Allah nanti yang seadil-adilnya. Itu pasti tuh ya. Itu pasti. Cepat atau lambat pasti. Cepat itu. atau lambat itu pasti. Masya Allah. Ini bukan ancaman, itu janji Allah. janji Allah. Iya, dan perjanji Allah pasti terjadi. Oke, itu pasti tuh. Pak. Pasti terjadi. Masya Allah banget. Tenang aja. Tenang aja ya. Tenang Nah, aja. jadi kita nggak usah pusingin hal-hal itu deh. Iya. Biarkan mereka bersenang-senang. Biarkan ya kan? mereka bersenang-senang di dunia ini kan Ah, begitu. oke. Nah, kita mempersiapkan diri kita Tapi- untuk di sana nanti deh. Boleh jadi juga kan, siapa yang tahu bang? Iya. Hari ini senang-senang, besok nyungsep. Kan nggak Iya. ada yang tahu. Yang hari ini bahagia, menikmati segala sesuatu yang dia capai, kan Ah. kita nggak tahu hidup masih panjang. Dan roda itu berputar. Nah, Iya. kita nggak pernah tahu kan. Yang repot kalau roda berputar nih. Dari yang bawah, yang di atas bisa ke bawah, yang bawah bisa ke atas. Yang jadi masalah kalau dia ngeberhentiin roda. Begitu muter, tak setak di situ. Nggak bisa muter lagi kan kacau di situ. Oknum berarti ada oknum. Oh, iya. Diganjel tuh rodanya kan. Bener nggak? Tapi kan di putaran Allah nggak ada yang bisa nyetopin. Nah, iya kalau itu. Tapi kadang-kadang manusia itu bisa merekayasa. Manusia. Merekayasa. Iya, iya kadang begini sih, memang yang jadi persoalan itu terlihat mereka-mereka yang sudah di atas semakin kelihatannya makin tambah enak, tambah bagus, Iya. gitu kan. Tapi yang di bawah makin kusut. Iya. Yang Kasarnya,
Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Yang tadi lu bilang tuh. Iya. Nah, begitu kan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya sekarang gimana yang nggak kaya makin kaya? Orang kaya mainnya sama orang kaya juga. Mana ada orang kaya main sama orang susah? Tapi kan ada motivator yang bilang begini, ubah circle lu jangan main sama orang susah aja. Ya bisa berubah, circle-nya ubah sama orang-orang yang positif ya. Iya, masalahnya ketuaan kaya. Kagak, masalah begini, orang kaya mau nggak main sama yang miskin? Itu masalahnya. Nggak tahu juga yang sih. miskin pengen main sama orang kaya, pengennya begitu kan? Orang kaya mau nggak main sama orang miskin? Itu masalahnya. Yang kayanya banget ya kita ngomongin ya, nggak kayak setengah-setengah ya. Kalau Iya. yang masih nanggung masih mau. Nah itu dia. Ya, kan? Tapi kalau yang udah high, ya ketemunya susah bang. Iya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gap ini terjadi beneran. Karena kalau yang kaya tidak mau Kenapa lu bisa menyatakan itu gap itu terjadi beneran? Gimana tuh? Kenapa lu bisa punya pandangan seperti itu? Ya terbukti kok. Terbukti gimana? Kejadian hari ini menggambarkan demikian. Kejadian hari ini Yang biasa naik angkot, naik McLaren susah. Coba. Iya nggak mungkin juga. Hampir sih. ya mungkin sih sebetulnya. Gimana tuh? Mungkin nyawa Grab kali aja ada McLaren di Grabin. Iya kan? Tetap beda, akses beda. Tetap beda akses gitu ya. Sehingga ada gap di situ. Orang-orang coba pernah nggak sih ketemu circle dengan circle orang kaya beneran? Mereka mau nggak sih deketin kita? Itu kan? Tergantung bang, tergantung. Iya Kita di posisi kita tuh sebagai apa? Kan kayak gue pernah kerja di salah satu perusahaan nih. Kita kan menyatu bang. Iya. Gitu kan. Tetap aja. Tapi yang bos ya bos. Iya, bos, bener kan? ya bos. Yang bos gaul sama bos. Iya. Yang karyawan sekalipun lu manajer tetap karyawan. Iya. Bener gak? Iya. Tapi owner mau main sama karyawan lah kagak. Semua orang deg-degan gitu. Jadi hawanya udah beda hawanya. Hawanya beda, ya? Berarti itu perbedaan psikologi di situ. Psikologi ya. Yang paling bener nggak usah kerja udah, usaha aja. Usaha aja. Sama mentalnya gitu ya. Kan gitu. Tapi gimana itu apa bukankah jadi yang seolah-olah lu menyalahkan orang yang kerja? Kagak, yang namanya orang kerja itu kan wajar, yang namanya kerja itu nyari nafkah, ngejemput rezeki karunia Allah kan. Yang usaha juga sama-sama menjemput karunia Allah sama. Ya. Yang paling penting jangan punya mental budak ketika engkau bekerja. Wah, itu yang paling penting tuh. Itu yang paling penting. Jangan punya mental budak. Ada tipsnya tuh. Kita bekerja harus gunakan mental kita sebagai orang yang memang bekerja karena diri kita sendiri. Oke. Karena kita memang di job desk kita misalnya. Ya udah kita kerjain apa yang menjadi job desk kita. Oh, sesuai job desk. Job desk. Oke, jangan jadi. Kalau berkaitan jabatan itu kan cuma beda posisi aja dalam perusahaan. Iya, di mata Allah sama. Sama. Iya, makan nasi juga. Coba kalau nggak percaya ke TPU. Kenapa itu? Nggak ada orang kaya dibedain lobang kuburnya. Tapi sekarang ada loh bang. Gimana apa? Jadi gimana? gini, orang kaya, pemakamannya elit nih, sampai miliaran harga tanahnya. Iya, benar. Iya kan? Dikasih pemandangan yang bagus, ya kan? Seolah-olah seperti padang rumput yang indah. Iya. Iya kan? Makam elit ya. Disebutnya makam elit ya. Iya. Tapi pertanyaan gue begini, di dalam sana, di liang kubur ada nggak yang ditaburin berlian dulu? Nggak ada, kalau ada kita udah gali. Kan gitu. Jadi ya kalau udah miring ke kanan, apa boleh buat? Iya juga. Kan sama semuanya. Contoh misalkan masuk masjid deh, masuk masjid ya. Masuk masjid yang TNI kah, yang Polri kah, yang presiden, dari rakyat sampai presiden urutannya deh. Iya. Apa ada mentang-mentang dia presiden terus masuk masjid pakai sepatu? Nggak ada. Nggak ada. Iya juga. Nggak ada. Ada batas suci bos. Oh iya. Batas suci di situ. Oh jadi di mata Allah semua sama. Kan intinya gini. Nah ada kalanya begini kalau ketika di masjid. Ada presiden masuk kan gitu. Ada tukang beca masuk. Nah tukang beca ini ternyata ahli Quran. Ternyata ahli Quran. Bacaannya baik, kemudian psikologi dalam memimpin sholat baik, lalu kemudian berdoanya cakep. Pokoknya layak jadi imam lah. Iya. Ada kalanya presiden harus ikut jadi makmumnya tukang beca dalam masjid. Itu cuma dalam masjid. Masya Allah ya. Iya. Jadi di mata Allah itu harta kekayaan jabatan itu nggak ada nilainya. Ya nggak ada. Ya, yang penting kan itu kan sebagai bentuk ujian nih pada manusia nih. Jadi kan tadi kan ada awalnya kan kita bicara banyak orang yang kusut, pusing, nyalain orang yang bikin peraturan yang segala macam. Udahlah, nggak usah kita pusingin. Yang jolim, ya udah jolim. Silahkan kalau jolim. Nanti juga dia dikasih paham sama Allah kan, gitu kan. Nah kita sebagai yang posisi saat ini dalam kondisi saat ini seperti ini,
yang ngasas, janganlah pernah kecil hati kan gitu bang. Iya. Tetap optimis karena di mata Allah semuanya kan diuji nih, masing-masing pada tempatannya. Jadi sebenarnya ada yang kurang dari tongkrongan ngopi sebenarnya. Apa itu yang kurang? Kebanyakan kan orang bahas tentang kehidupan kita, terus habis itu keadaan ekonomi, terus bahas pemerintah, atau apalagi ngegosipin anak orang, atau ngegosipin temen, ngomongin segala macam. Janda sebelah diomongin. Janda sebelah. ada yang jarang diomongin di tiap tongkrongan. Apa itu? Pertanyaannya begini, coba ajuin pertanyaan sama teman-teman lu pada. Lu kapan mati? Kapan mati? Iya. Kalau nggak kalau lu mati mau dikubur di mana? Iya juga. Jarang ada circle yang nanya kepada temennya, nih, bro, lu kalau mati besok rencananya lu mau dikubur di mana? Coba nanya itu deh. Manfaatnya untuk apa? Coba kasih tahu dulu nih. Supaya yang kita bahas jangan keluar terus. Oh, inget mati. Iya. Lu rencana lu apa? Nah, kalau misalkan lu udah ada rencana mau dimakam di daerah mana misalnya. Terus rencana lu kan husnul khotimah, kelakuan lu main gaple. Bener gak? Iya itu benar tuh. Iya, itu boleh tuh. Jadi bahan evaluasi kita. Iya. Jadi itu memang dalam hidup itu kuncinya kan ke kita pribadi dulu nih. Syukurin apa yang ada, banyak bersyukur, banyak bersyukur. Jangan sibuk musingin orang lain yang berbuat salah, biarkanlah mereka berbuat salah, yang penting kita kagak. Jadi ya kan? Tips nongkrong ya, tips nongki yang syar'i. Tanyakan kepada teman-temanmu, kapan mati bos, mau dikubur di mana? Boleh juga tuh. Iya. Nah, oke nih bang, kayaknya kalau misalkan ngomongin keadaan yang kusut dulu, kita jadi ke bawah kusut bang. Pusing ya kan? Yaudah kita tutup lah. Kita ngomongin yang indah-indah di sini ya kan. Tapi pesannya begini. Gimana tuh? Memang kalau yang namanya ayam. Tahu jalan raya gak? Tahu. Jalan yang gede lah, ya kan? Kita kalau dari seberang jalan nih, ngeliat tuh anak ayam, boh, masih kelihatan ya? Kelihatan. Biarpun kecil. Tapi coba lu lihat gajah. Tapi di belakang kuping nggak kelihatan. Iya sih. Ya maksudnya berarti kalau yang namanya sesuatu yang tampak di luar yang berkenaan dengan orang lain, nah itu kesalahan tuh gampang banget kelihatannya. Lain sama kesalahan kita sendiri. Anggaplah gajah itu kesalahan kita atau diri kita. Yang dievaluasi susah kayak ngeliat gajah belakang kuping. Oh iya, terus satu lagi ya bang. Ini satu lagi nih. Ini agak serius sedikit nih. Tadi kita udah bercanda-bercanda nih. Sedikit untuk penutup nih bang. Gini bang, gimana nih bang gitu kan? Gue semalam nih ada teman gue cerita sampai dia bingung gitu kan, dalam keadaan mentok lah ceritanya begitu kan. Mentok. Nah, seolah-olah dia berasa bingung. Dia nggak tahu ke depannya mau ngapain. Dia lagi nggak tahu selanjutnya mau apa lagi. Gitu. Nah, tipsnya ada nggak nih bang untuk orang yang seperti itu nih dalam kondisi dia sudah memperbaiki diri, selalu bertobat, mengevaluasi sholatnya step by step, perbaiki nih prosesnya dalam tahap itu. Nah, tapi saat ini situasi yang dialami itu lagi dalam keadaan mentok, bingung, dia belum tahu gue mau apain lagi di besok nih. Gimana caranya gue bisa mencukupi segala kebutuhan anaknya sekolah dan lain-lain. Dia nggak tahu nih. Dia belum tahu nih, buta nih. Gimana nih, ada tips dan solusinya nggak? Gini, kalau orang masih bingung, dia ngomongnya rajin ibadah, ngejar setengah budek gitu ya. Tapi dia bingung, berarti evaluasi ibadahnya nih. Evaluasi ibadahnya. Gimana tuh? Jadi gini, ketika kita dalam permasalahan yang pelik ya, yang membuat kita bingung terhadap hidup di dalam dunia ini, dalam menjalani hidup ini ya, ada baiknya yang step pertama ini modal penting, menenangkan jiwa dulu. Menenangkan jiwa. Ya jadi sujud mau nampun seberat apapun masalah kita, kan pernah kita bahas. Seberat apapun masalah kita, solusinya itu nggak akan lebih jauh dari jidat kita ke tanah, nggak akan lebih jauh. Itu solusinya ya. Jadi sujud minta sama Allah, tenangkan diri. Yang pertama gini, ketika dalam permasalahan itu yang dibutuhkanlah ketenangan. Yang pertama ketenangan. Ketika orang ini tenang, maka dia akan pas dalam memutuskan sesuatu. Orang yang punya jiwa yang tenang, ketika memutuskan sesuatu akan lebih ringan gitu. Ini tipsnya. Tipsnya pertama biar tenang dulu nih. Tenang dulu.
Ini Kalau gimana selanjutnya, Gimana selanjutnya tuh? nanti lah, Nanti enak selanjutnya. aja. Apa itu? Apa itu? Nanti juga lu paham. Oh, nanti ya. Iya. Nah, jadi ada selanjutnya nih ya. Mudah-mudahan. Yang pertama tenang nih. Ya, Ini penting kita tenang aja bahas dulu. lagi nih lanjutannya. Tenang aja, nanti Oke. juga lu paham dah. Nah, teman-teman nih, tadi kita bahas nih. Walaupun belum tuntas nih, ada selanjutnya kata Bang Pian nih teman-teman nih, ya kan? Tapi dari segala hal yang tadi kita bahas di awal mengenai problematika hidup yang sedang dialami, kondisi yang sulit, segala hal apapun yang musingin nyalahin pemerintah lah, nyalahin si A, nyalahin si B dan lain sebagainya, udah kos teman-teman. Biarkanlah semua Allah yang menjawab atas perbuatan mereka masing-masing. Yang paling penting kita evaluasi diri kita sendiri dulu nih teman-teman nih. Kita perbaiki, kita evaluasi, kita koreksi apa yang kurang dalam diri kita nih. Harus ngelakuin apa nih yang jelas nih, jangan keluar dari koridor apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa juga buka pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Pahami isinya, maknanya, dan kandungannya. Jangan hanya dibaca seperti Quran. Waktu itu Bang Pian sudah bahas juga mengenai hal itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.